I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Azara dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi 2022. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang dasar siaran televisi dan radio. Penyiaran atau broadcasting adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Siaran berarti pemancaran gelombang elektromagnetik dan atau gelombang yang lebih tinggi yang bermuatan sinyal atau simpul listrik yang berasal dari mata acara dalam bentuk audio atau audio visual yang dapat diterima, didengar atau dilihat oleh khalayak melalui pesawat penerima dengan atau tanpa alat bantu. Pengertian tersebut di atas siaran merupakan proses perubahan dari mata acara atau rangkaian mata acara menjadi sinyal atau simpul listrik, baik suara maupun gambar proyeksi. Selanjutnya, sinyal ini dipancarkan dalam arti ditumpangkan atau dimuatkan di dalam pancaran gelombang elektromagnetik yang dapat diterima oleh pesawat penerima untuk diubah menjadi suara dan gambar kembali. Secara teknis, prinsip dasar siaran radio adalah suara dirubah menjadi sinyal suara di dalam mikrofon. Lalu sinyal suara ini ditumpangkan pada pancaran gelombang elektromagnetik yang dapat diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima radio. Dan di dalam pesawat radio, sinyal suara dirubah kembali menjadi suara di dalam audio atau loudspeaker. Pada siaran televisi, prinsip dasarnya lebih rumit, karena baik suara maupun gambar diatur sedemikian rupa agar tersaji dan diterima oleh pemirsa secara sinkron. Proses pembentukan suara sama dengan proses siaran radio, sedangkan proses pembentukan gambar dilakukan dengan sistematika sebagai berikut. Objek yang disinari akan menghasilkan sinar pantul. Sinar pantul ini dilewatkan pada sistem lensa atau optik dan prisma untuk pembentukan gambar proyeksi yang mengandung warna dasar televisi yaitu merah, hijau, dan biru. Gambar proyeksi diubah menjadi sinyal gambar proyeksi di dalam pick-up tab atau Complex Correct Device (CCD) dan selanjutnya bersama-sama sinyal audio. Ditumpangkan pada pancaran gelombang elektromagnetik. Pancaran ini dapat diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima televisi. Di dalam pesawat televisi, sinyal gambar proyeksi diubah kembali menjadi gambar proyeksi di dalam Coach Ray Tube CRT atau CCD. Sementara sinyal suara diubah menjadi suara di dalam audio atau loudspeaker seperti pada proses siaran radio. Gambar dan suara diterima oleh khalayak melalui layar televisi dan audio speaker secara sinkron. Itulah sebabnya media televisi disebut juga media pandang dengar, karena pesannya diterima dengan cara memandang dan mendengar. Media televisi disebut juga sebagai media audiovisual, karena ini pesannya berbentuk audio dan visual. Isi pesan baik melalui media radio maupun televisi hanya didengar atau dilihat sekilas, karena sifat media radio dan televisi hanya meneruskan di pesan transitori. Dengan demikian, terdapat 5 syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya penyiaran. Kelima syarat itu jika diurutkan berdasarkan yang pertama kali harus diadakan adalah sebagai berikut. 1. Harus tersedia spektrum frekuensi radio. 2. Harus ada sarana pemancaran. 3. Harus adanya siaran. 4. Harus adanya perangkat penerima siaran. 5. Harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Kualitas radio, video, dan pencahayaan yang dihasilkan dari dalam studio televisi dikontrol di dalam subkontrol sebelum dikirim ke ruang master control. Materi siaran selain berasal dari studio juga berasal dari television, film, slide foto, dan grafik, VTR atau VCR room, video tape record, dispatch room, master control televisi lain, international master control Telkom Indosat, dan dari OB fan, out broadcasting fan atau siaran langsung. Seluruhnya menyatu di master control untuk menyusun kontinuitas jalannya program siaran dan spot iklan disusun oleh bagian program dan travis iklan di programmer continuity. Program dan iklan yang telah disusun akan disiarkan dari ruang program continuity dikirim kembali ke master control untuk diteruskan ke TX pemancar dan dipancarkan baik berupa pancaran UHF maupun VHF. Pada siaran berita, penyiar yang menyampaikan disiarkan secara langsung, tetapi materi beritanya berbentuk materi siap siar kaset diputar ulang dari ruang VTR atau VCR. Apabila terjadi dialog langsung antara penyiar di studio dengan reporter di lapangan, maka siarannya langsung live.
Sedangkan mata acara yang disiarkan ada yang bersifat siaran langsung dan ada juga siaran tunda, recording. Seperti film, sinetron, dan lain-lain disajikan dalam materi siap siar atau tunda. Tetapi acara konser musik, live, kuis, dan lain-lain bisa disajikan live atau langsung. Memahami peralatan teknik yang ada dalam studio siaran, salah satunya adalah mikrofon. Mikrofon ini berfungsi untuk komunikasi dengan pemirsa. Pengguna mikrofon yang benar merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk keefektifan kualitas siaran. Komunikasi di radio merupakan pancaran bunyi melalui gelombang udara. Agar dapat mencapai proses tersebut, mikrofon digunakan untuk mengubah gelombang bunyi ke dalam bentuk pancaran dan siaran pada frekuensi radio. Penerimaan siaran pola elektrik diubah kembali ke dalam gelombang bunyi yang muncul dari pengeras suara. Sebagai pemahaman dasar untuk aspek teknik radio, berikut ini ada beberapa hal yang dapat dipahami sebagai proses dalam menjelaskan perlengkapan membuat komunikasi radio menjadi mungkin. Bunyi terdiri dari atas partikel gelombang udara yang menyebabkan sesuatu bergerak. Ketika audio masuk ke dalam mikrofon, udara keluar dari paru-paru melalui kotak suara yang membentuk getaran suara dari partikel udara. Hal ini diubah oleh alat resonansi di kepala dan tenggorokan. Produk yang dihasilkan dari mulut dan hidung disebut suara atau audio. Bunyi musik adalah hasil dari sebuah biola atau bergetarnya sebuah kawat yang menggunakan sebuah kotak melengkung pada biola seperti alat atau sesuatu yang memantulkan suara. Hasil bunyi sebuah biola atau suara manusia digunakan secara periodik atau reguler dan ini menyenangkan untuk didengar karena bunyi diterima melalui telinga. Sedikit tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.